wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala wa may yurid sawabad dunya nutihi minha wa may yurid sawabal akhirah nutihi minha wa sanajzi syakirin. Nah, ada dijelaskan bahwa wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala, sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wa khusus ibu-ibu, para akhwat Majelis Taklim Baitur Rahman Cinere dan Majelis Taklim Al-Fat, yang semoga Allah selalu berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita dikumpulkan di tempat ini. Mungkin ada yang baru datang, mungkin ada yang pernah datang dulu ya. Intinya ahlan wa sahlan lah, selamat datang di tempat kami di pojokan kampung Bogor Barat. Ya, dari sinilah Ustadz Subhan kalau kajian ke Masjid Baitur Rahman, ya dari sini setiap hari. Bukan Baitur Rahman juga sih, sebenarnya beberapa tempat juga tiap hari ya. Ternyata Bogor Jakarta itu dekat kalau dirutinin. Alhamdulillah, intinya kita dikumpulin sama Allah pada hari ini, dan saya senang gantian saya yang menjamu, masya Allah. Ya, mudah-mudahan Allah selalu jadikan yang terbaik buat kita semua, insya Allah ya. Tetap semangat. Jadi kita pertontonkan bahwa dimanapun kita ada, kita nuntut ilmu, kita belajar. Karena memang Nabi mengatakan man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi thariqan ilal jannah. Orang yang keluar menuntut ilmu itu Allah akan mudahkan ke surga, insyaallah, mudah-mudahan ya. Jadi ini tempat namanya Masjid Ibadur Rahman. Ibadur Rahman itu diambil dari nama anak saya laki yang pertama ya. Saya ada anak laki 3, dan tiap anak laki ini memang Allah izinkan saya buatkan masjid di beberapa titik, dengan harapan nanti supaya dia itu gede jadi imam lah, paling harapan orang tua. Di tempat ini juga ada pesantren khusus anak perempuan di bawah, nanti bisa dilihat-lihat ke bawah ya, kalau mau jalan silakan. Kemudian juga di sini juga ada rutinitas pesantren Golden Age. Golden Age itu orang yang sudah punya prime time lah, nggak harus tua sebenarnya sih. Intinya dia punya waktu luang untuk belajar, ahlan wa sahlan. Semoga Allah berikan kemudahan, insya Allah gitu ya. Dan yang terpenting juga sekedar informasi, tempat kita ini lebih didominasi oleh hutan alam yang memang saya buat seperti itu, supaya anak-anak masih bisa ngelihat ada tumbuhan-tumbuhan asli di kampungnya, di negerinya lah. Jangan sampai semua di aspal, di pelur ya. Dan yang paling memberatkan, nanti pulang saya sudah siapkan lebih dari 100 bungkus singkong buat dibawa pulang nanti. Biar pada bawa singkong.
Saya ngeri diomongin sama Kang bisa jalan pelan-pelan keberatan lagi. Ya, emang sengaja saya panenin hari ini buat ibu-ibu semua insyaallah. Saya mau bawain pisang lain-lain, takut yang bawa pisang ngomel-ngomel lagi ntar. Udah yang bisa dibawa dah insyaallah ya. Biar ngerasain yang kita makan di Cinere juga pada makan insyaallah. Tapi jamaah, kita pengen manfaatin waktu kita nih untuk nggak berubah bahasan. Kita sedang mengkaji kitab Mari Beriman Sejenak sampai pada informasi bahasan tentang pelajaran yang ke-30 ya Bu Kadira ya. Berarti ajal dan rezeki yang kita bahas nih. Taib. Nah, ajal dan rezeki, bahasan Mari Beriman Sejenak. Nah, ini bahasan memang suka dikasih kisi-kisinya lah dalam kajian kita di Masjid Baitur Rahman, bahwa memang ajal dan rezeki ini sesuatu yang sudah pasti. Ketika Nabi bersabda yang diabadikan dalam Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim, ya, kumpulan buku-buku ulama itu, dikatakan bahwa inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman summa yakunu 'alaqatan misla dhalik summa yakunu mudghah misla dhalik summa yursalu ilaihil malak fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat bikatbi rizki wa ajalihi wa amalihi sakiyun aw sa'id. Sering kita dengar ini hadis sebenarnya, cuma mungkin karena banyak yang kita dengar jadi suka kesilap lah. Nabi mengatakan inna sesungguhnya ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kalian, artinya setiap kalian lah gitu bahasa biar gampang. Inna ahadakum, sesungguhnya setiap kalian, yujma'u khalqu fi batni ummi arba'ina yawman, dikumpulkan penciptaan dirinya dalam perut ibunya itu selama 40 hari. Jadi ada stepnya 40 hari, 40 hari, 40 hari sampai 40 hari yang ketiga, atau kalau bahasa kita 4 bulan. Gitu ya. Di 40 hari yang pertama ya dikumpulkan antara sperma dan ovum, kemudian menjadi alaqah, yakunu alaqah, kemudian Allah rubah jadi segumpal darah, summa yakunu mudghah, kemudian menjadi segumpal daging, misla dzalik, summa yursalu ilaihil malak, kemudian diutus malaikat, fayanfukhu fihi ruh, tugasnya meniupkan ruh, ya. Wa yu'mar bi arba'i kalimat, kemudian diperintahkan untuk menetapkan 4 takdir, 4 ketetapan. Apa ketetapan tersebut? Bahasan kita nih, bikatbi rizki, rezekinya, wa ajalihi, ajalnya, wa amalihi, perbuatannya, sakiyun aw sa'idun, tertolong atau tidak. Perhatikan bahwa Allah mengatakan 40 kali 3 ini kau dikumpulkan dalam kandungan ibumu. 40 hari pertama bercampur 2 cairan, kemudian 40 hari yang berikutnya menjadi segumpal darah, 40 hari kemudian menjadi segumpal daging yang diberikan izoma, tulang. Setelah 40 hari yang ketiga, 4 bulan ini baru tuh yursalu alaihil malak. Di situ ibu dah yang tahu, kita orang laki nggak bakal tahu dah. Ada 1000 rasa yang susah dikemas dalam ucapan, yang namanya ngidam ya katanya. Itu Masya Allah. Makanya kalau perempuan yang berilmu, usia 4 bulan dia hitung sejak dia merasakan terlambat haidnya itu, wah dia maksimalin agama harusnya. Karena saat itu penentuan takdir. La yaruddul qada ila du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Alangkah baiknya kalau dia berilmu tentang proses terciptanya anak dalam kandungan dia itu dibarengi dengan doa. Ya, karena Allah tidak mungkin merubah takdir kecuali dengan doa. Ya, yang udah banyak yang nikah nggak tahu itu. Akhirnya tuh usia 4 bulan tuh aji mumpung tuh. Mumpung lagi disayang nih karena hamil, ngambek mulu ngambek. Yang nggak penting diminta. Kadang-kadang sampai sengaja atau mungkin keinginan yang nggak mungkin pun diungkapkan. Pengen rambutan cuma musim durian, nyarinya di mana? Subhanallah.
setengah modal kita nyari itu nggak bisa. Ntar anaknya ileran katanya. Biarin dia, emang anak pasti ileran, mereka ileran. Nah. Jadi akhirnya timbulnya suaminya gerendeng terzolimi. Ini anak lahir belum nyusahin gitu ya. Itu kayak gitu doa orang tua loh. Hati-hati. Oh kelewatan nih anak lahir belum nyusahin gua. Itu nggak nutup kemungkinan gumaman orang tua yang betul-betul kesel karena kondisi yang seperti itu berpengaruh pada anak nantinya. Kalau orang yang berilmu dan dia tahu, ya udah sih, memang penyakit dicari, mau bilang apa? Mendingan banyak-banyak istighfar, minta ampun sama Allah. Semoga dijadikan orang tua yang sabar dengan ujian anak. Ini anak lahir belum udah nguji ibu, betul? Kan belum lahir udah megelin dia. Allah, sakit. Ya sampai terbentuk, diutuslah malaikat. Yanfukhu fihi ruh, ditiupkan roh. Wa yu'mar bi arba'i kalimat. Setelah roh ditiupkan, baru takdir ditentukan. Takdir tentang rezekinya, ajalnya, pekerjaannya, tertolong atau tidak. 1-3 itu kan beda, rezeki sama kerjaan. Ya, nggak setiap orang yang kerja ini dipastikan keuntungan, tapi tenang aja, setiap orang punya rezeki. Tidak setiap orang punya gaji, tapi setiap orang punya rezeki. Aduh, gaji saya habis buat bayar utang. Anak pada makan apa? Makan nasi. Orang Depok, orang mana sih yang makan apa? Suka pada bingung diri, ini anak makan apa, makan apa. Makan nasi. Kita sama-sama makan nasi. Kan nggak ada duitnya, Ustaz. Sometimes kita makan itu nggak ngeluarin duit. Ada aja nanti jalannya kalau udah waktunya makan mah ada aja yang nganterin makan, yang inilah, yang itu ya. Itu mah urusan Allah. Urusan Allah. Ya, kita jadi enteng. Ini saya ini ada bikin aviari apa di bawah gitu. Ada beberapa titik, sengaja saya suka kasih pelajaran ke teman-teman di sini. Bikinin tempat makan buat burung-burung liar. Dan gak usah jadi orang yang takut beli macam-macam, rezeki gak bakal ketuker. Kita nggak tahu itu burung ada yang terzolim dengan alam yang sempit ini, dia berdoa-doain kita. Kata Nabi kan, hal tunsuruna wa turzakuna bidu'afaikum. Kalian tertolong ya, dan diberikan petunjuk oleh Allah itu karena doa yang lemah di antara kalian. Ya, tentu kalau yang lemah nanti orang tua nomor 1 ya, kerabat dekat kita, yatim piatu, atau mungkin keumuman makhluk yang memang senang. Ya, pohonan saja Bu, kita kalau sayang Bu, itu kita numbuhnya itu lain dengan orang yang nggak senang punya pohonan tuh beda. Ya karena ini rata-rata pohon sini nih saya izin Allah yang nanam dari 20 tahun yang lalu sebagian gitu ya. Karena udah disetting pengen ngebentuk kayak hutan-hutanan gini nih ya, supaya nyaman lah. Wallahi binatang begitu, kalau dari hati kita sayang, orang sama. Kita kalau sayang sama orang dari hati itu nggak usah banyak ngomong juga orang berasa ada magnetik di antara kita gitu lah ya. Tapi kalau dibuat-buat, dibikin-bikin ya sudahlah. Allah lebih paham akan membedakan mana air mana minyak dengan sendirinya karena nggak bisa disatukan gitu lah. Taib. Nah hadis tersebut, hadis yang menjelaskan bahwa kata Abdullah bin Amr bin Al-As. Siapa Abdullah bin Amr bin Al-As? Anaknya Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As ini sahabat Nabi yang kaya, terkenal dengan petani yang sukses. Kataballahu maqadir al-khalaiq qabla yahluqas samawati wal ardi 50 alf sanah wa arshuhu 'alal ma'. Kata Abdullah bin Amr bin As, dulu Nabi itu pernah bersabda, untuk menjelaskan hadis yang kita sampaikan tadi, si penulis bikin hadis, jelaskan hadis lain yang menguatkan yang dibahas tadi, bahwa kataballah maqadirul khalaiq, Allah itu telah menetapkan takdir makhluk. Khalaik, makhluk jamaknya khalaik. Qabla, sebelum ayakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi sebelum Allah bikin tempat buat manusia, Allah sudah takdirkan dulu manusia. Ini cara Allah. Sama dengan sebelum Anda menikah dan punya rumah, Allah telah tentukan
Siapa di antara kalian yang punya anak, siapa yang tidak? Ya, makanya ketika para sahabat ditanya bagaimana metode kalian mendidik anak-anak kalian, jawaban mereka apa? Kami mendidik anak-anak kami sejak kami belum menikah. Gimana ngedidiknya tadi gitu loh? Mempersiapkan diri untuk menjadi orang yang layak dititipin anak yang soleh oleh Allah. Si perempuan sengaja jadi perempuan yang baik, dilala nanti datang jodoh jadi istri yang baik gitu ya. Si laki-laki juga berusaha jadi lelaki yang baik, kalau datang jodoh nanti jadi suami yang baik gitulah. Kalau si suami baik, si istri baik, ya nggak nutup kemungkinan Allah bakal titipkan anak-anak yang baik. Gitu kan? Ini dia persiapkan. Ya, Neng baca Quran mulu, belajar ngaji. Entah kalau jadi mama kan bisa ngaji enak, ngedidik anak. Tuh, panjang kan pikirannya. Entah kalau anak gua ajarin kata Allah, Allah dia bisa ngomong Allah. Seumur hidup tuh anak ngaji ketemu kata Allah, pahala tuh anak, pahala kita orang tua. Cerdas. Wallahi cerdas. Ada investasi yang bergerak walaupun kita merem. Kita main saham kan gitu. Kita merem saham naik terus. Akhirat mustilah. Gimana caranya kalau kita merem pahala terus ngalir? Ya mungkin apa aja yang bisa kita buat lah. Mangga yang mau merenovasi masjid, bangun masjid atau merapikan hal-hal yang sifatnya ibadah. Sekolahin anak-anak yatim yang pinter, jangan sungkan bantu orang. Atau mungkin yuk kita bismillah sih lagi bikin gerakan insyaallah nih, kegiatan tiap majlis taklim kita kumpulin duit setahun dah. Masa ya 100-200 orang setahun gak kekumpul 30-50 juta gitu. Nanti di tiap daerah kita tancepin pipa air bersih buat satu kampung wudhu misalkan gitu loh. Masa gak bisa sih? Bisa lah. Paling enggak Bu, kalau kita sudah gak ada umur nanti ya, itu air dipakai wudhu sama orang, itu pahala ngalir terus, pahala wudhunya pahala kita dalam kubur nanti insyaallah. Ya yang mampu lebih silakan, yang cuma mampu sekedar 1000 perak pun gak apa-apa, karena buat Allah kan ikhlas bukan nilainya. Ayo bisa kan. Saya baru balik kemarin dari touring Surabaya sampai terakhir di At-Ta'awun kemarin ya, tanggal 14 itu ya. Izin Allah sekarang Pemda Jawa Barat mengizinkan kajian sunnah pertama kali di Masjid At-Ta'awun Puncak, izin Allah, alhamdulillah ya. Dan itu sudah direncanakan sama saya sejak 13 tahun yang lalu. Kejadiannya baru kemarin tanggal 14 September 2022, alhamdulillah, izin Allah. Cuma kan perjalanan kita ke beberapa kota dari Surabaya sampai mana ke At-Ta'awun Puncak itu lewat beberapa titik kampung dan banyak yang berbisik di telinga saya, Ustaz, alangkah baiknya Ustaz kalau memungkinkan buatkanlah air bersih di beberapa titik Ustaz. Kami pernah berharap sama pemerintah, cuma agak sulit, prosedurnya sulit. Nah, udahlah, ini sih bukan masalah pemerintah atau orang per orang, siapa yang sanggup pokoknya ya. Nah, saya pikir kenapa enggak, fastabiqul khairat. Ayo berlomba-lomba, saya ngajak pun saya nimbrung nanti gitu. Artinya kapan lagi kita mau cari investasi? Nanti mayit ketika dia sudah diwafatkan sama Allah, ada di alam barzah, itu dia minta sama Allah untuk dibangkitkan walaupun beberapa saat. Untuk apa? Untuk menyedekahkan hartanya. Karena ternyata harta ini kalau nggak dimanfaatkan buat maslahat, rugi. Nggak ada yang kita bawa mati. Ya, urusan dunia kita maksimalkan. Kenapa untuk urusan akhirat kita nggak total gitu loh? Saya pikir kenapa enggak gitu ya. Makanya, ayo Bismillah. Allah telah tentukan takdir manusia ini sebelum Allah ciptakan manusia. Sehingga apapun yang kita rasakan hari ini sudah ditentukan sama Allah. Jangan bilang nih hari kita kumpul di Masjid Ibadur Rahman di Yayasan Imam Malik bin Anas Bogor Barat ini nggak sengaja. Emang Allah udah atur. Ada jalan Allah, tinggal kita nikmatin. Kalau ternyata suasananya teduh, sejuk gitu ya. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Di dalamnya ada kata Rabbi auzi'ni, duhai Rabb yang menciptakan diriku ya, auzi'ni, ajarkan aku untuk bisa bersyukur atas nikmat yang kau berikan kepadaku. Atau kalau di Lala sometime Bogor ini kan sama hujan demen banget ya.
rencana kita hujan, Allah masaiban nafian, nggak ada masalah juga kalau kita nggak kehujanan di sini. Paling enak kalau di sini udah hujan, enak, dan angin putih bening. Cuma memang resikonya kita nggak ngelihat gunung, berarti gunung nih nampak lagi kabut, nanti lah mudah-mudahan bisa udah kelihatannya. Jadi enak nikmatin alam tuh enak. Bahkan bapak-bapak sering udah tahun kelima ya kita ada itikaf di sini tiap Ramadan dengan full kajian 10 hari terakhir itu pagi siang sore. Saya udah pengen sih ini lagi coba kumpulin dana, ada gedung nanti bisa dilihat sebelah kanan tuh saya bikin mini hotel penginapan di Lala nanti yang pada mau stay karena kajian malam nih kayak entar nih kajian malam nih apa jam 9 setengah 9 malam ya, kesian yang jauh mungkin pulang susah. Tapi kalau buat ngegelar ibu-ibu 55 orang bisa tinggal, udah ada kasur di sini insyaallah ya. Cuma kalau yang mau sama keluarga mesti kita siapin tempat dulu insyaallah, mudah-mudahan ya. Udahlah intinya kita pengen digampangin untuk beribadah dimanapun kita berada insyaallah ya. Taib. Kemudian Allah menegaskan tentang hal tersebut dalam banyak ayat. Bisa dilihat di surat Ali Imran ayat 145. Ali Imran. Taib, nah. Oh, teman-teman dari Banjarmasin, dari hadir semua. Barakallahu fikum. Iya. Surat Ali Imran ayat 145. Ayo teman-teman yang online juga kita belajar dulu. Enggak usah banyak komentar ya, kita belajar dulu ya. Surat Ali Imran ayat 145. Di situ Allah berfirman, "Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah, kitaban muajjala, wa may yurid sawabad dunya nutihi minha, wa may yurid sawabal akhirah nutihi minha, wa sanajzi syakirin." Nah, ada dijelaskan bahwa wa makana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah. Sebagai bentuk ketetapan yang telah ditentukan waktunya oleh Allah. Kitaban muajjalan, kitab yang maktub, tertulis, muajjalan yang dipastikan. Wa mirid sawabad dunya nuti minha. Maka kata Allah, barang siapa menghendaki pahala dunia, nutihi minha, kami Allah akan berikan kepadanya pahala dunia. Wa may yurid sawabal akhirah nutihi minha, pun kalau dia menginginkan pahala akhirat nutihi minha. Wa sanajzi syakirin, bahkan kami Allah akan memberikan balasan kepada orang yang bersyukur. Ini dalil yang menjelaskan bahwa kata Allah, pada setiap yang bernyawa itu ya Allah telah tetapkan takdirnya. Sampai-sampai tidak akan mati kecuali izin Allah. Jadi jangan takut untuk berjuang. Kalau belum waktunya sih ya nggak akan pernah mati. Orang dulu kalau perang tuh nggak pakai tameng, pedang, panah. Padahal ribuan hujan panah itu menghujani mereka. Cuma kalau mereka yakin kalau belum saatnya mati ya nggak bakal mati. Ya kalau orang dulu tuh PD-nya tinggi banget. Dalam semua. Kita juga begitu, udah jangan takut nih krisis ekonomi di negeri kita ini, Allahu Akbar. Sebenarnya musuh kita itu bukan musuh yang datang untuk membantai negeri kita. Kadang-kadang pribuminya ini yang menzolimi ini. Banyak kok sejarah membuktikan bahwa antar kitanya yang kurang bersaudara nih. Ya, jadi banyak kezoliman yang terjadi. Nah kalau orang yang kurang kuat iman kan bilang, aduh kita bisa mati nih kalau perekonomian kayak gini. Jangan takut, kita punya Allah. Makanya jangan ngumpul di kota mulu, ke kampung sekali-kali. Di kampung gini cabai mau naik juga bodo amat, dong cabai di kebun banyak. Nggak ada beras, tat, singkong, ubi banyak lebih enak daripada kemarin aja kita beli singkong goreng di daerah selatan Pondok Indah tuh legoceng 3 sampai hati-hati makan. Ada harga singkong sekarang singkong merekah itu gorengan tuh
Padahal di sini saya kan tanam singkong tuh. Kalau panen kan sampai ratusan ton lah, banyak lah gitu tontonannya. Itu tengkulak beli cuma 1.800 kilo. 8 bulan, kebayang nggak? Sampai saya ledekin petani, saya buang air kecil 2.000, Jakarta sekali. Kagak boleh 1.800. Masa mahalan buang air kecil ketimbang kita? Allahu Akbar. Tapi tahu nggak, singkong sekilo itu kan bisa jadi 20 potong. Dan 3 potong goceng, coba itu. Subhanallah. Padahal kalau situ ngambek aja nggak usah tanam singkong lagi, Kang Gorengan nangis sih sono. Cuman kita nih kayak nggak punya izah gitu, nggak punya harga diri ya. Berani diem lah udah. Kalau emang bakal begitu nggak usah dijual, kita makan itu singkong. Kita juga gedenya sama tiwul, betul kan? Gedenya sama gatet sama apaan kita emang. Kita gede sama ancemun. Semua kan produk singkong. Ada combro, ada misro, betul? Maka Masya Allah ya, opak juga dari singkong, betul. Artinya banyak banget produk singkong gitu loh ya. Kenapa mesti dipikirin nasi mulu? Di negeri kita semua umbi-umbian bisa dimakan. Oh Masya Allah. Apalagi kalau kita belajar dunia herbal. Aduh, ini di kebun ini herbal semua. Cuma kita kan tahunya kalau minum obat itu kan kapsul. Dalam kapsul itu kalau dibongkar itu yang di kebun semua isinya. Cuma karena kita nggak paham, telur tinggal ngambil, susah amat. Kita biar ternak apa. Susu kambing kalau pada mau merah ada di bawah, silakan. Jangan langsung, mau biangin jangan gitu. Ya intinya wa makan li nafsin antamuta illa biidznillah. Tenang. Tidak ada satu jiwa pun yang mati kecuali izin Allah. Wa may yurid sawabad dunya nu'tihi minha. Makanya nggak usah takut. Kalau kematian Allah sudah jamin, ya, maka apapun yang kalian inginkan adanya di sisi Allah. Nabi yang bilang, wa innallaha ta'ala la yunalu ma indahu illa bi ta'ah. Semua yang baik yang kalian inginkan adanya di sisi Allah. Dan semua yang baik yang kalian inginkan yang adanya di sisi Allah tidak mungkin kalian dapatkan tanpa mentaati Allah. Berarti kata orang yang pengen dunia, orang yang pengen akhirat, ya udah bagusin hubungan sama Allah. Kalau hubungan sudah bagus sama Allah, nggak ada yang nggak mungkin. Kalau nggak bagus aja dikasih udara sama Allah, itu orang kafir. Kalau nggak bagus hubungan sama Tuhan saja masih bisa nyokolain anak. Apalagi orang yang bagus hubungannya sama Allah. Jadi tawakalnya timbul. La khauful fakir li'ani qaribun minallah. Gimana ya, saya takut miskin lah wong saya dekat sama Allah. Kalau saya dekat sama bos sudah pensiun, miskin kita. Kalau kita dekat sama pejabat yang punya duit, bentar lagi turun dia, miskin kita. Dekat sama anggota DPR yang rezekinya banyak, atau di demo atau di jarah, miskin dia. Kita ikut-ikutan miskin nanti. Tapi kalau kita dekat sama Allah, Allah hayyun la yamut, Allah ghani. Allah itu tidak pernah mati, Allah hidup, Allah itu maha kaya. Ayo dekat sama Allah. Kalau dekat sama Allah, lihat si miskin pun punya anak profesor. Padahal nggak bisa nyekolahin. Kenapa? Anaknya beasiswa, jenius semua. Si kaya pun kayak orang miskin. Kenapa nyari BPJS? Rumah sakit mulu nggak beres-beres. Kalau masih miskin yang duitnya nggak banyak, nyaris nggak kena rumah sakit. Lihat cara Allah, ada cara Allah, selalu ada cara Allah. Ya. Lihatlah kalau Allah sudah sayang sama seseorang, senyumnya pun bisa menincut ribuan manusia. Tapi lihat kalau Allah sudah nggak suka sama orang, walaupun hartanya banyak, sering ngasih makan orang, jarang yang bertandang ke rumahnya, karena Allah nggak demen. Ya, cara Allah tuh Masya Allah, ini Allah pengen kayak begitu. Surat Al-A'raf ayat 34. Al-A'raf ayat 34 ya. Allah berfirman, walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdirun. La yastaqdimun afan. Wa la yastaqdimun. Walikulli ummatin ajal. Setiap umat itu mempunyai batas waktu.
Jadi umat umum, manusia kayak binatang, pokoknya makhluk secara umum. Ya, walikulli ummah ajal. Pada setiap umat mempunyai batas waktu. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna as-sa'ah. Kalau ajalnya sudah datang, ya, maka tidak dapat mengundurkan barang sedikit pun, sesaat pun, tidak pula memajukan. Jadi kalau udah ajalnya datang, biar duitnya banyak, rumah sakit sehebat apapun nggak bisa menghidupi orang. Tapi kalaupun memang belum saatnya, biar sakit bertahun-tahun nggak berobat, tetap aja sehat. Ya, makanya gini, kita kalau mau panjang umur, tawaran Allah itu silaturahmi. Ya, kenapa silaturahmi, Ustaz? Nanti dengan silaturahmi kita ketemu orang. Orang ada yang seneng sama kita, dia doain, ya Allah mudah-mudahan panjang umur nih orang, ya Allah. Saya kalau ngeliat dia kayaknya pengen ibadah aja tuh. Karena dua orang kita nggak tahu. Ya Allah, Ustaz bener Ustaz. Saya mau kalau ngeliat dia pengennya tawaf aja di Ka'bah kan gitu loh. Dia siapa mau tawif? Saya bener Ustaz, saya kalau ngeliat dia kayaknya ya Allah Ustaz, pengennya pakai kerudung aja. Siapa dia, tukang bergo atau di mana gitu. Ya pokoknya ada alasan kenapa tuh orang didoain sama orang gitu loh. Ya. Jadi intinya ya Allah, kayak kita ketemu orang tua, udah tua, gerayang guru kita cium, ya Allah mah, semoga panjang umur terus mah. Pasti pengen bertasbih lihat muka orang tua. Anak doain orang tua kayak gitu kan Allah ijabah. Orang tua balas doa, ya Allah lu juga panjang umur tau. Soalnya lu doa bisa ngibur gua doang, kata gitu kan. Itu doa begitu jangan main-main loh. Jadilah orang yang saling mendoakan. Saling mendoakan, assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu kan doa, semoga selalu selamat ya, sama-sama. Ya Allah mudah-mudahan. Tuh kayak orang Arab kalau ketemu di Arab tuh kalau nggak dipisahin doa nggak beres-beres sampai sore itu terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang apa amin, amin. Tahu dia ngomong-ngomong lagi nawar barang kan. Walikulli ummatin ajal. Pada setiap umat itu ada batas waktu. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna as-sa'a wa la yastaqdimun. Kalau ajalnya sudah datang, enggak ada yang bisa mengakhirkan. Atau enggak ada yang bisa menunda sudah. Enggak ada yang bisa mempercepat juga, enggak ada. Itu bicara ajal. Surat Ali Imran ayat 154. Ali Imran 154, Allah berfirman, Allah menjelaskan kepada manusia tentang ajal. Yaquluna hal lana minal amr min syai' qul innal amra kullahu lillah yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak yaquluna law kana lana minal amri syai' ma kutilna hahuna qul law kuntum fi buyutikum la barazal ladina kutiba alaihimul qatl ila madajihim waliyabtali Allahu ma fi sudurikum waliyumahhisa ma fi qulubikum wallahu alimun bidatis sudur. Surat Ali Imran ayat 154. Ayat itu Allah firmankan, kata Allah, yaqulun, mereka tuh berkata, halana minal amri min syai', apakah ada bagi kita barang sesuatu hak campur tangan dalam urusan ini, dalam kehidupan dunia? Ya keputusan Allah. Manusia nanya, apakah kita nggak bisa nimbrung dalam urusan yang kayak begini? Kul innal amra kullahu lillah. Katakan ya Muhammad kepada mereka, urusan ini semua di tangan Allah. Ya, yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak, di mana mereka menyembunyikan dalam hati mereka apa yang tidak mereka terangkan kepadamu. Mereka berkata, sekiranya ada bagi kita barang-barang sesuatu hak campur tangan kita dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh, dikalahkan di sini. Ya, niscaya kita ini nggak mungkin bisa dikalahkan. Katakan sama mereka ya Muhammad, sekiranya kamu berada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu keluar dari tempat mereka terbunuh. Jadi memang gitu. Kita jagain nih orang supaya nggak mati. Kalau udah waktunya mah ada aja tuh penyebab dia keluar ketabrak atau apa, ada aja.
Ya, jadi jangan terus takut di rumah, kalau keluar takut mati. Kadang-kadang di rumah malah mati. Saya masih ingat dulu siapa ya? Ustaz, jangan motor-motoran mulu Ustaz. Kenapa emang? Ntar mati loh. Ya kan nggak motoran juga mati sih. Kan motor rodanya 2, gampang tergelincir. Kalau mobil rodanya 4. Kalau nggak salah tuh orang ngomong akhirnya meninggal ketibanan batang pohon kalau nggak salah. Lagi di mobil. Iya kalau nggak salah saya masih ingat ketibanan batang pohon dari mobil tersebut. Ya pelajaran buat kita, lihat kalau udah waktunya mati mah bukan masalah ban 2, ban 4. Emang cara Allah ada. Dan nggak sedikit orang yang ngerem mendadak jantung copot pun meninggal. Motor juga sama, semua sama. Ya jangan khawatir. Ya kalau memang harus pakai motor silakan, mobil silakan. Jangan terus mindsetnya saya pakai mobil supaya nggak gampang mati. Ya nggak gitu, sama aja. Kalau kematian sama ya. Jangan naik motor mobilnya sekarang lagi banyak demo, ntar ditimbukin mati. Nanti di rumah pleset kamar mandi dia mati. Kita nggak. Ajal di mana saja. Allah yang bilang. Sampai urusan orang perang aja takut mati. Kalau saatnya mati nggak tahu gimana dia keluar dia mati. Ada jalan Allah. Makanya kita yang mesti tahu panjang umur ada caranya, pendek umur pun ada sebabnya. Kalau pengen panjang umur ya tentu sehatkan badan tuh pasti ya. Saya survei sih beberapa orang yang panjang umur saya tanya tuh rata-rata mereka hidup sehat itu karena malam tidur. Ya kita kuat olahraga juga kalau malam gak istirahat mah zolim sama badan. Karena organ tubuh butuh istirahat. Hari gini kan banyak anak-anak muda kan pada olahraganya malam. Ini sehat dari mana olahraga malam? Pada main si padel loh, si padel di mana-mana. Aduh, kayaknya itu betul-betul stylish banget dah ya. Gak ada kehidupan milenial kecuali dengan padel gitu ya. Ya nggak apa-apa sih. Mau si padel boleh, mau si pingpong boleh, mau si badminton boleh. Itu mau olahraga silakan. Tapi jangan sampai merubah waktu. Waja'alna lailan libasan. Kujadikan malam untuk istirahat. Waja'alna naharan ma'asan. Kujadikan siang untuk beraktivitas. Ya jangan dirubah tuh. Silakan. Dan kalau olahraga juga jangan berlebihan. Jangan gara-gara olahraga sampai kecapean sendiri. Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad itu menjelaskan yang namanya olahraga itu cuma sekedar keringat di pelipis dan merah bagian mulut kita, cukup sudah. Berarti ada pembakaran di badan. Ini sampai udah gimana? Gue lari. Ngapain nyiksa diri? Astagfirullahaladzim. Terus jadi kuat? Enggak juga. Kan banyak yang kayak begitu kan? Orang tuh kalau sehat, betul sehat dari Allah, Asy-Syafi yang menyehatkan itu Allah. Sehatnya itu jadi semangat ibadah. Gara-gara sehat olahraga, tahajud seger. Subuh bangun, nih mata keangkat, kagak sekilo keangkat betul. Kajian juga di mana aja dikejar orang sehat. Oh, kajian mulai badan gue sehat. Ini orang kalau olahraga kecapean, akhirnya giliran ngaji, pengennya angobul. Sholat, kagak ada yang nyuruh tiap waladhdallin. Amin. Suka gitu kan? Akuin aja. Kadang-kadang kita suka bareng angob, amin. Katanya sehat, tiap pengajian di Baitur Rahman sama Alfa sama Baitur Rahman nyampe PW jadi pojokan. Bismika Allahumma ampun Tuhan. Orang sehat mah penter matanya. Bukti orang sehat tuh penter, mata seger kalau agama tuh orang sehat. Ya. Itu yang dibilang al-aqlus salim fi jismis salim. Akal yang sehat itu di badan yang kuat. Iya, makin kuat badan makin sehat akalnya. Ini kan enggak, hari gini kan badan kelihatan kuat, akalnya enggak sehat. Cuma sibuk untuk mengekspos diri. Badan keker. Kalau dulu kan orang keker kan identik sama ABRI, sama polisi, algojo, tukang perang keker. Kalau sekarang mau perang kagak keker yang ngacam mulu, ngacam.
Udah gitu pakai topi ABRI foto, cetret. Pengen dibilang ABRI. Gak gitu, hari ini anak muda gitu kan. Sibuk sama penampilan tapi kenyataan gak ada. Itu udah sehat yang gak jelas. Udah sehat gak jelas ya. Pengen dibilang sehat, pengen di follow sehatnya itu. Janganlah, nggak gitu. Agama tuh nggak ngajarin kayak gitu. Ya. Jadi ditekankan bahwa kalau sudah saatnya kematian mendatangi dia, terlindungi pun tidak akan mungkin terlindungi, gitu ya. Taib. Surat Hud ayat 6. Ini kita beri kisi-kisinya dulu nih. Sampai nanti ada penjelasan tentang bagaimana menyikapi ajal dan rezeki. Surat Hud ayat 6 Allah berfirman. Surat Hud ayat 6 Allah berfirman. Ya teman-teman dari Kudus, ahlan wa sahlan. Tayyib. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Allah berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu binatang melata pun makhluk di muka bumi ini melainkan Allah yang memberi rezeki. Dan Allah mengetahui tempat berdiam makhluk tersebut dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Tapi diamsalkan kayak binatang. Burung yang terbang nyari makan sama burung yang dikurung, rezekinya Allah yang ngatur. Saya baru paham kenapa burung yang lagi di alam gak boleh ditangkap. Gak boleh zolim kita, lawang dia punya alam kok ya. Tapi kalau burung yang ditangkar, yang diternak dalam kandang, memang mesti di kandang karena dia nggak terbiasa survive nyari makan di luar. Lain hal ya. Jadi kami kebanyakan kalau miara burung kami lepas. Jadi jangan lihat nanti kalau banyak burung-burung macam-macam kita lihat nanti. Itu burung yang memang kita lepas. Tapi sebagian masih kita kurung karena belum lulut, belum terbiasa untuk beradaptasi dengan lingkungan. Karena hari ini kan banyak orang-orang yang nangkap burung pakai pulut, pakai ini. Padahal biarin sih dengan ekosistem yang imbang gitu loh. Karena kalau ekosistem sudah imbang, kita nggak tahu, air saja bisa bertasbih loh. Bukan cuma manusia, damai. Ya kayak beberapa kali gempa lah, inilah itulah ya. Wallahi kita sering nggak berasa di sini. Karena pohon-pohonan yang masih besar menjadi sebuah paku bumi untuk bisa menahan gitu-gitu tuh. Oh kalau kita kompak, alam terjaga insya Allah. Ya, itulah binatang yang dikurung sekalipun rezekinya ada. Ya caranya macam-macam. Ada aja tuh orang yang ngasih rezeki. Hari ini yang pencinta kucing tuh. Oh kucing mau belagu tahun 2025 betul. Kalau mencari makanan ada aja nyebar makanannya berapa pojok gitu ya. Cara Allah menggerakkan orang untuk menjadi bagian pendatang rezeki ke makhluk itu ada selalu. Ada udah selalu. Ya jalan Allah, Masya Allah ya. Semuanya ada aturan mainnya. Makanya Allah bilang, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah satu makhluk di muka bumi ini rezekinya urusan Allah. Bahkan Allah mengatakan, wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Dan Allah tahu tuh binatang disembunyikan dimanapun rezekinya ngikut. Kayak kita, ibu gak usah takut bu kalau suami ngajak ibu ke daerah kemana karena memang dia ditugaskan, ikut aja bu. Emang rezekinya di mana-mana, tenang, di mana aja hidup insya Allah. Jangan terus jadi ributnya gara-gara nggak mau ngikut ini, nggak mau ngikut itu. Tak kalau yang ngikut orang lain pasti marah, ikutin aja udah. Kalau orang lain ikut kesal gitu ya. Tuh dia bangun malam temenin makan, gugah malam, orang lain boleh. Iya begitu. Logikanya begitu ya. Jadi Allah atur rezekinya karena memang mungkin ada rezeki di sana, kita nggak tahu. Jangan takut buat tinggal di mana saja. Ini kan hari gini kan banyak orang kota diajak ke kampung. Aduh tadi kampung saya mau ngapain di kampung. Ya makanya yang kreatif dimanapun kita ada. Kalau kalian perempuan tetap jadi mutiara, mau dimanapun mutiara punya harga, diikat sama perak sama emas. Laki-laki dimanapun berada jadi emas. Laki-laki itu emas, dimana aja berharga harusnya. Ya punya kemampuan untuk survive gitu ya.
Jangan jadi orang yang cuma bayangin sukses itu di tempat dimana kita dilahirkan. Jangan. Alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajjiru fiha. Ketahuilah, bumi Allah ini luas. Jalan di muka bumi. Kita makhluk yang dimudahkan dalam semua hal. Kita mau terbang kayak burung bisa naik pesawat. Kita mau berenang kayak ikan, memang kita manusia bisa menyelam, bisa berenang. Pun di atas bahtera kita bisa berlayar. Berlari, berjalan, kita manusia digampangin. Semua yang binatang bisa, kita bisa manusia. Semua yang manusia bisa, binatang belum tentu. Ya, kita ahsanut taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsanit taqwim. Karena Allah telah ciptakan manusia ini terbaik. Surat Az-Zariyat ayat 22 ayat 23. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Fa rabbis samai wal ardi innahu lahaqqun misla ma annakum tantiqun. Nah, Allah bilang begitu. Di langit terdapat rezekimu dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Maka demi Rabb langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kamu ucapkan. Buat Allah tuh nggak ada yang nggak mungkin. Kata Nabi, satu riwayat dari sahabat Abi Umamah, Inna ruhal kudus nafasa fi raw'i anna nafsan lan tamuta hatta tastaqbila ajalaha wa tastau'iba rizqaha fattaqullaha wa ajmilu fit talab wa la yahmilanna ahadakum istibta'ur rizq ayat lubahu bima'siyatillah fa inna Allah ta'ala la yunal ma indahu illa bita'ah. Nah, dikatakan begini, sesungguhnya Ruhul Kudus meniupkan di dalam jiwaku bahwa satu jiwa tidak akan mati sehingga ajalnya sempurna dan dia mendapatkan rezeki yang ditentukan baginya. Iya, orang tuh nggak bakal mati kecuali sempurna ajalnya. Tenang aja ya, bahkan banyak orang yang mendadak kaya, famous, viral, biasanya nggak lama lagi mati tuh. Saya sekali lihat tuh ada seniman-seniman yang nggak nothing special tadinya, totonya mencuat menonjol, langsung kayaknya kayak Allah buka rezeki buat dia semua. Kenapa? Karena melalui dia rezeki buat banyak orang. Totonya nggak lama meninggal, nggak lama meninggal, biasa seperti itu. Maka diperintahkan kata Allah, wa tasta'iba rizqa fattaqullah. Oleh karena itu bertakwalah kalian kepada Allah. Wa ajmilu fit talab. Kalau sudah bertakwa, tolong ajmilu fit talab. Perbagus cara meminta. Perbagus itu kita bukan cuma kerja bagus, ada akad, berangkat pagi pulang sore, masuk jam 8 pulang jam 4, itu akad. Tapi kalau perbagus apa? Pakai baju yang sopan, kerja yang rapi, jangan cuma masuk doang, bikin orang seneng selama di kantor, gitu loh. Itu perbagus. Kayak kita sholat kan 5 waktu, dibagusin gimana? Pakai baju yang rapi yang dikit, sejadah dienakin, bikin masjid tuh orang nyaman gitu loh. Oh kalau saya maaf bu, paling bawel kalau masalah kamar mandi masjid, bisa dilihat nanti gimana deh. Itu dibeli udah 5 tahun, ada kotornya gak, coba lihat. Bawel kalau masalah kayak gitu. Jangan sampai kamar mandi rumah kita bersih, kamar mandi rumahnya Allah kotor, malu kita sama Allah. 5 tahun haram karpet bau, nggak boleh gitu loh. Gimana? Ya memang rumah Allah. Lalu kita pengen dapat jariah, pengen orang sujudnya lama, betul? Dan orang kalau sujudnya lama itu kan sedekat-dekat hamba dengan Tuhannya ketika sujud, pahala sujudnya pahala kita. Itu cerdas bu. Ayo yang punya musola, yang punya masjid di kampung-kampungnya, ngelihat karpet sudah nggak bagus, baruin, biar orang nyaman sujud. Ya yang udah keburu orang lain beliin karpet, kasih minyak wangi, biar orang nyaman. Mana qasad sadaqatum mimalin, jangan takut nggak miskin karena sedekah. Pegang prinsip itu.
Ma'anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan, Allah yang bakal ganti. Anfik, unfik. Infakkan, Allah infakkan kamu, itu prinsip ya. Kalau kita ngelihat sesuatu yang sudah nggak genah mata kita ngelihat, jangan diem, sense of belonging timbulin. Aduh, ini nggak bisa, karena nggak semua orang punya kemampuan untuk itu, ngelihat itu ya. Nggak semua orang loh, jangan salah. Ya kayak kita ngelihat kan kajian rutin di sini kan, saya selalu ngadep ke sana nih. Itu kan kayak di pintu pasti ada bacaan, ruang ber-AC, buka tutup kembali gitu ya. Itu nggak semua orang bisa baca. Ada aja yang buka masuk duduk. Dia nggak baca kali itu. Kalau jam segini sih masih aman bu, aman gak ada masalah. Kalau tinggal di kampung kayak gitu gini kan, nih tomcat banyak. Tomcat tahu, serangga yang bikin gatal ya. Kan dia kan ngejar lampu kalau malam. Makanya itu maaf tuh, itu sebenarnya bukan jorok, bukan apa, itu binatang dari sawah. Kita bersihin gitu lagi karena dia ngejar lampu, agak muskilannya gitu. Kalau di Saudi kan cuma jangkrik, balang-balang gitu ya. Kalau di sini agak susah, kita bersihin gitu lagi ya. Muskilah. Jadi kalau malam saya suka ketawa geli. Iya, manusia mau bilang apa? Ada tulisannya pun nggak kebaca sama dia. Bukan dia nggak bisa ngelihat, bisa, cuma nggak tahu lagi ngapain tuh otak dia gitu loh. Kayak ibu lagi bengong, teman lewat sombong banget nggak negor saya itu, emang lagi bengong gitu, nggak ngelihat yang lewat. Ya, dikatakan begitu. Bertakwalah kepada Allah, bertindak baiklah dalam meminta, dan janganlah keterlambatan datang rezeki menolong seorang dari kalian untuk menuntutnya dengan cara bermaksiat. Allah mengatakan gitu, wala yahmilanna ahadakum istibta'ar rizqi ayat lubahu bima'siyatillah. Jangan sampai kalau rezeki belum datang kamu menghalalkan yang diharamkan. Susah Tat, saya udah kerja yang halal Tat. Hari gini Ustaz, jangan kita ngomong yang halal, yang haram aja susah. Ya, itu gak boleh, gak boleh ya. Jangan. Nabi mengatakan wala yahmilanna ahadakum istibta'ur rizqi ayat lubahu bima'siyatillah. Jangan. Fa innallaha ta'ala la yunal ma'indahu illa bitu. Kenapa? Karena karena yang di sisi Allah itu tidak mungkin kalian dapatkan tanpa mentaati Allah. Ya, nggak mungkin yang di sisi Allah kamu dapatkan tanpa kamu mentaati Allah. Ya, kita pengen dapat rezeki, berebut kerja, ada lowongan. Kalau nggak nyogok nggak dapat, salah. Ini penyebab kerusakan. Habis hari gini Ustaz, kalau nggak nyogok kita nggak keduluan. Terus jadi kerja, jadi benar. Rezeki yang didapat dengan cara nyogok tadi bakal bikin anak kita bakal kurang ajar sama kita. Jangan. Ikhlas, nggak apa-apa. Ya kalau emang belum saatnya, alhamdulillah ala kulli hal. Jangan dibikin pusing. Ya, cuman ya memang kadang-kadang sosial media sini ya yang bikin partner hidup kita nih, ibu ya bapak, bapak ya istri gitu ya, yang suka kadang-kadang merusak keikhlasan kita. Kita aja yang banting tulang kalau nggak ada rezeki nih hari, nggak sakit hati. Kenapa yang tinggal nunggu bisa komplain mulu gitu loh. Ya habis ngeselin banget sih Tan. Kalau di rumah belaga susah, di luar online mulu. Emang dia ojol kan online. Intinya aja kebawelan. Jangan disakitin, jangan dizolimin. Ya jadi disupport gitu lah, udah Bang, nggak apa-apa. Jangan dihalalin. Jangan gara-gara nyari penumpang sampai kagak sholat, jangan. Ya waktu sholat mah sholat, rezeki mah gak akan tukar Bang. Jangan sampai dikurang-kurangin timbangan buat cari untung, jangan. Wailul mutaffifin. Lalu bisa ceramah kata lakinya. Aku ngajar di Baitur Rahman sama Alfa. Ya ada dalilnya gitu kan. Iya, jangan dihalalin. Anak gitu, kamu mau ngapain nyontek? Habis kata mama kalau nilai 8 dapat 20.000. Ya terus
Targetnya kan 8, nyontek deh. Jangan. Kayak saya nih bangun masjid, ingat banget nih. Nyari kita nggak punya donatur loh masjid itu. Bukan kita orang kaya, bukan udah waktunya ada aja kali sama Tuhan ya. Banyak yang nawarin dari pejabat-pejabat pemerintahan tuh. Aduh saya bilang, makasih. Saya bilang saya orangnya agak sedikit detail. Kalau buat urusan rumah Tuhan, saya nggak tahu kerjaannya apa, yang mau bantu saya, duitnya gimana, saya nggak bakal mau. Ya. Saya bikin ini tempat buat ribuan tahun ke depan, bukan buat setahun 2 tahun. Tentu dengan cara yang halal. Banyak banget yang minta harus makasih. Udah yang apa adanya aja, udah pelan-pelan tapi pasti insya Allah. Jadi izin Allah ya bertahap. Setahun persis berdiri ini, izin Allah. Saya masih ingat waktu awal-awal dibikin itu, arsiteknya gambar 3 lantai kan kalau dari bawah situ. Udah digambar udah. Berapa semua rapat tuh? Kurang lebih 8M Ustaz. 8M tuh maksudnya apa? Ya miliar kan. Oh. Ya udah mulai, saya bilang mulai. Dia ngomong Senin. Kapan mau mulai itu Ustaz? Kemis besok. Duitnya ada 35.000. Ustaz seriusan dikit, jangan bercanda nggak Ustaz. Ya kalau dipusingin pusing, kalau serius kita bawa asik aja udah. Atau gini deh, jangan ngomong angka. Saya nggak pernah ngeliat duit 1M tuh, nggak pernah ngeliat seumur hidup saya bilang ya. Saya cuma bilang udah jalanin aja. Saya cuma butuh diinformasikan dalam 1 pekan sekali gajian tukang itu berapa. Kemudian yang dibutuhkan pasir semen itu berapa. Karena kita punya sungai, kita punya pasir sendiri, kita punya batu sendiri gitu ya. Oke, kita gerakin orang semua. Ya nggak setahun persis deh pokoknya. Izin Allah nggak 100 rupiah pun kita punya utang di material. Izin Allah ya. Padahal nggak tahu, demi Allah kita nggak pegang uang. Saya jadi makin yakin selama yang kita buat yang memang Allah yang dibutuhkan itu nanti Allah yang kerja. Allah yang kerja. Yang penting yang dijaga keikhlasan. Jangan pernah merasa munyain dunia. Terus jangan jauh hubungan sama orang tua. Ridhonya orang tua itu ridhonya Allah. Kalau orang tua sudah ridho, demi Allah, nggak ada gunung tinggi nggak bisa kita daki, nggak ada samudra luas nggak bisa kita arungi, nggak ada bumi yang terhampar nggak bisa kita pijak. Semuanya mungkin. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Udah yakin aja Bu, buat Allah mah jadi maka jadi. Boleh ibu bukan penghafal Quran, bapaknya bukan ulama, anaknya jadi ulama insya Allah. Cuma modal yakin aja. Saya pengen jadi punya anak yang memahami kekurangan orang tua. Ya Allah, lillah, kita jaga agama kita. Makanya ada prinsip ulama, taubatnya orang tua, hidayah buat anak-anaknya. Ya, kitanya mengintrospeksi diri. Nanti Allah titipin semua insya Allah ya. Nah kalau sudah ketitipan jangan merasa munyain, balikin ke Allah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Rabbi auzini itu, ya Allah ajarkan aku untuk bisa bersyukur atas nikmat yang kau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku ya Allah. Itu terus digumamkan dalam mulut kita. Kemudian kalau bahasa Umar Ibn Khattab, jangan jadi orang yang berubah. Ya itulah makanya namanya al-lazifi di sini Bu. Al-lazifi itu artinya apa adanya. Ya udah sih al-lazifi apa adanya. Jangan jadi berubahnya udah begini ya. Tapi yang penting terwarnai dengan syariat gitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ya jadi jelas sekali. Lau anna ibn Adam farra min rizqihi kama yafirru minal maut la adrakahu rizquhu kama yudrikuhul maut. Nabi bilang begini Bu, lau anna ibn Adam, andaikan anak Adam ini farra min rizqihi, dia berpaling, dia menjauh dari rezekinya. Karena ada orang yang menjauh dari rezekinya. Kemarin saya kajian di Bandung, di Masagi, ada satu kopi Masagi ya, di salah satu tempat lah di Bandung sana ya. Itu ada orang yang kecewa sama ayahnya karena ayahnya nggak baik, bahkan nyaris
melecehkan anak perempuannya, dan ayahnya kaya banget dan anak perempuannya atu-atunya gitu lah. Sehingga dia nggak mau ketemu ayahnya, nggak mau kenal, udah dia mandiri sudah. Subhanallah. Ternyata pas ayahnya meninggal, ya nggak bisa, enggak. Kayak sahabat Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi yang kaya. Saking dia tahu tentang kaki ini nggak geser di akhirat, sampai ditanya tentang semua yang dimiliki. Nggak geser kaki sampai ditanya dari mana kau dapat, kemana kau alokasikan, begitu. Terus setiap dapat rezeki dikasih orang, orang ngasih lagi, kasih. Udah dong ya Allah, datang lagi, sampai capek sendiri. Ada orang yang gitu ada, dan kita belum ngalamin gitu kan? Ini kapan ya tadi ya? Nanti capek sendiri bu. Apalagi kan saya pernah jelaskan di pengajian Baitur Rahman. Orang kaya rajin sedekah sama orang miskin sabar masuk surganya beda 40 tahun, betul? Kenapa ya beda 40 tahun? Karena yang kaya banyak yang ditanya. Yang miskin, ini apa yang ditanya? Gak ada. Terserah ibu pilih yang mana, terserah tuh. Kayak 40 tahun dulu urusan pertanyaan di akhirat ya. Dan 40 tahun itu sehari itu 1000 tahun loh, jangan salah. Itu urusan dari mana dapat, kemana dialokasiin. Ya makanya orang-orang kaya yang betul-betul ngerti agama sedekahnya kenceng. Bahkan Abu Bakar saja meninggal sudah nggak punya waris. Dia nggak mau kelamaan di padang mahsyar. Kalau perlu dia bagiin harta ke anak-anak ini, beres deh. Sehingga kalau meninggal nanti udah nggak punya waris. Hari gini orang nggak nyampe otaknya begitu. Ya, karena memang yang nggak pernah tua itu kan rakus dengan dunia. Orang tua tuh udah ngomong duit, astagfirullahaladzim. Ya karena memang ya yang dia tahu memang itu kebutuhannya. Apalagi kalau udah usia tua, itu pencitraan usia mudanya biasanya. Kalau mudanya begini, lihat tuanya tuh kan, kelihatan aslinya tuh. Itu yang mendominasi hari tua dia. Law anna bna Adam farra min rizki kama yafirru minal maut. Kalau seandainya anak Adam ini menghindari rezeki kayak dia menghindari kematian, la adrakahu rizquhu kama yadrikahul maut. Rezeki bakal nemuin dia kayak maut ngedatengin dia. Udah nak, jangan kau curang dalam usaha nak. Kalau yang namanya saatnya datang, nggak usah menghindar, maju terus. Rezeki sama maut mirip. Tuh kita kasih tahu ke anak kita kayak begitu. Udah tugas kamu sekarang sekolah, berilmu, jangan kerja dulu. Buat latihan kerja boleh, cuma kerja jangan. Ya tenang aja. Kalau kamu memang berilmu, layak dititipin dunia, Allah kasih kamu jadi orang kaya nanti insya Allah. Sekarang tugas kamu cuma latihan nak. Biasakan kalau berteman kamu yang bayarin, jangan dibayarin. Walaupun gak ada nilainya nak, tapi usahakan tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah nak. Allah ngelihat, oh ini anak nih yang sama temennya Masya Allah ya, ini yang begini bakal kaya. Bakal kaya. Tapi kalau yang koret, bakhil, lu bagi sama temen jangan lu baik-baik. Kita kadang didik anak itu jadi bakhil banget sih ya. Jangan. Bahkan survei membuktikan anak yang senang memberi ketimbang menerima dari teman, insya Allah gak kena narkoba. Karena yang biasa dapat dari teman, biasa dibagi, besok-besok gampang nyoba. Tapi kalau mindsetnya cuma memberi, gak gampang menerima. Itu prinsip al-yadul ulia khairun min yadis sufla. Ya, terus nah seperti itu. Taib, nah. Ada satu riwayat dari Ummu Habibah. Beliau berdoa, ya Allah. Ummu Habibah siapa? Ya bini Rasul ya. Berikanlah kenikmatan bagiku dengan suamiku Rasulullah, dan dengan ayahku Abu Sofyan, dengan saudaraku Muawiyah. Rasulullah bersabda, Nabi itu kalau nikah sama perempuan yang berkelas, makanya perempuan mesti berkelas. Ya kapan dapat yang terbaik itu usaha. Khadijah saja, Khadijah butuh 40 tahun dan butuh 2 kali kawin, yang ketiga baru dapat Rasul. Ya, jadi perempuan yang mimpin perempuan di sorga, Khadijah butuh 40 tahun bu.
Jatuh bangun, nikah sampai nikah yang ketiga baru dapat Rasul. Makanya saya bilang sama para janda, tenang gitu. Terus jadi perempuan baik, nanti Allah kasih yang terbaik insya Allah. Jatuh bangun bu, tenang, yang belum punya anak gak usah sedih. Aisyah untuk jadi pendamping Nabi di akhirat diuji seumur hidup gak punya anak, gak usah sedih. Aisyah pun gak punya anak. Ibu yang pegal sama suami, demi Allah, siang Asia untuk jadi mimpin perempuan di surga, dia diuji sama lelaki yang kayak Firaun. Lakinya ibu gak kayak Firaun kan, tenang aja bu. Ibu tahu itu yang namanya Maryam, pemimpin perempuan di surga. Dia apa? Dia single parent, ngegedein anaknya sendiri yang namanya Isa. Jadi gak usah sedih, saya sendiri gak punya suami. Maryam juga sama katanya gitu. Lu nya aja nenek banget sih. Gimana Ustaz, siapa yang doain saya gak punya anak. Aisyah gak punya anak, udah cakep, hafal Quran, hadis luar kepala, Nabi gregetan banget sama dia. Lu mah Aisyah no lihat ya. Tapi suami saya zalim, Asia Firaun lakinya. Lu mah dudung marpawi. Biasa aja. Jangan suka berkeluh kesah mulu. Lihat orang-orang hebat dulu juga diuji sama Allah ya. Ustaz-ustaz muda suka begitu. Capek dah jadi ustaz aja. Pusing pala. Saya kata mau tukeran pala sebentar, saya kata gitu. Mau adu pusing ayo kalau mau. Itu ngeluh melulu gimana mau jalan? Nggak mungkin sampan sampai ke pelabuhan kalau dayung tak di kayu. Jalan aja. Kita punya Allah. La yadurrukum man dhalla idza hadaitum. Enggak ada yang berbahaya kalau Allah enggak tetapkan. Tenang aja sudah. Udah ditentuin semua sama Allah. Yang penting sekarang berpikir bagaimana bermanfaat buat banyak orang. Jadi bikin asik. Kalau punya masalah tanya sama yang berilmu. Enggak ada yang berilmu bangun malam tahajud. Kalau punya masalah jangan ngomong sama orang yang nggak bisa mencahin masalah. Namanya ngegibah Tuhan itu kalau begitu. Lu tahu gak? Masa Allah digibah sama dia tuh. Kalau mau ngomong sama yang berilmu, jangan ngomong sama yang semodel. Ali ngegosip Tuhan digosip. Emang Tuhan mah begitu tuh kan? Kalau mau ngomong sama yang nyambung. Saya pernah ngomong tuh kan, ada yang pegel sama lakinya, pegel banget. Saya udah ngaji, cuma lagi saya nggak mau ngaji, ya Allah. Saya bingung dah, saya mau cerai gimana, gak cerai gimana. Ngomongnya sama janda, jadi janda. Digongongin sama janda, udah lepas beda. Gue juga kayak lu dulu kuliah sama dia. Gue gak ada. Enakan begini plong. Gue mau jalan kemana gak ada yang larang. Gue mau ngonten enak, kata gitu, hi sis, hi guys gitu. Laki begitu, pegel sama bini ngomong sama duda jadi duda, saya kata gitu. Jangan suka ngomongin masalah yang mirip masalahnya, jangan. Nggak ada solusinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama yang berilmu kalau kita nggak tahu, jadi nyambung. Jangan sampai jaka semung makan kue sus, nggak nyambung sus. Laqad sa'altillah li ajalin madrubah wa asarin mawtu'ah wa arzaq maqsumah la yu'ajjila syai'an minha qabla hallihi wa la yu'akhira syai'an minha ba'da hallihi wa la sa'altillah ayyu'afiyaki min adabin fin nar wa adabin fil qabr lakana khairan laka. Naam. Nabi bilang begini sama Ummu Habibah, ini sama bininya nih. Dia ngomong, laki mesti ngomong begini. Sungguh Habibah, Ummu Habibah, dirimu meminta kepada Allah suatu ajal yang telah ditetapkan, jejak-jejak yang telah ditapaki, dan rezeki yang telah dibagi. Janganlah salah seorang di antara kalian tergesa-gesa dengan itu semua sebelum waktunya tiba.
Dan jangan pula berharap mengundurkan waktu tersebut setelah waktunya datang. Dan seandainya engkau meminta kepada Allah agar terjaga dari api neraka dan azab kubur, hal itu akan lebih baik bagimu. Jadi gini, justru Nabi bilang sama bininya, udah jangan kebanyakan minta masalah rezeki, udah ditentuin. Apalagi situ perempuan, ada suami, udah jangan ngayal-ngayal pengen bisnis. Kecuali kalau lakinya memang gak pinter nyari duit. Ini lakinya kerja, bulanan cukup, ngapain mau keluar lagi? Dosa ditanggung, nafkah dibagi, udah tinggal duduk manis. Ngapain ngayal yang enggak ngapain? Kamu kurang sadar, kata Nabi gitu ya. Rezeki telah ditentuin, kematian telah pasti, jalan pun kemana Allah telah tentukan arahnya. Coba mendingan sibukin dengan baca Quran, nyiapin diri buat berjumpa dengan kematian atau hari tua di mana kita bak buku yang berjalan. Anak datang nanya ilmu sama kita, didik mereka menghargai buku seperti menghargai seorang guru. Karena anak sekarang enggak, buku dibaca dilempar, buku disembarangin, sama mirip dengan gurunya. Guru cuma ditanya diopainin juga kagak. Mirip anak sekarang begitu. Jangan. Coba muliakan. Kamu perempuan ya, punya suami, kamu laki punya orang tua. Demi Allah, orang tuamu tuh pintu surgamu. Ya, jangan cuma diminta tapi dirawat, dijaga sama ibu ke suami juga sama. Itu surga bu, rawat, jaga bu. Karena kalau dia sudah nggak ada, pintu surga ibu nggak ada, berarti sama. Kami laki ke orang tua sama. Anak-anak suka tanya, kalau nanti habis semua kemana lagi sih bu? Orang tua dulu nomor satu. Ya pagi tuh orang tua, mumpung masih ada, pintu surganya di sana. Kalau sudah nggak ada, ketutup sudah pintu surga ini. Ya. Datang juga, kalau kita datang, kita lewatin rumah anak kita gini doang, kenapa? Oh ya tahu bu ya, ke orang tuanya dulu. Nanti dijelasin kalau sore, satu waktu kayak begitu sayang. Ya satu waktu kayak begitu nanti. Kamu bakal berkeluarga. Kamu laki-laki, tolong orang tua yang pertama sampai kapanpun. Lain kamu sama perempuan nanti. Kalau kamu sudah nikah, suamimu nomor satu. Baktimu sama suami, baktimu kepada kedua orang tua. Didik mereka. Kalau sudah dapat itu, ridhonya Allah kau miliki nak. Kalau Allah sudah ridho, wallahi nak, nggak ada yang sulit dalam hidup. Tinggal disyukurin. Ya. Nah, itu disimpulkan dalam beberapa hal. Perhatikan hal-hal tersebut ya. Hal yang pertama, bahwa Nabi mengajarkan bagaimana mengimani bahwa ajal dan rezeki telah terbagi dan diketahui. Nabi pengen setiap kalian ini mengimani ajal dan rezeki itu telah terbagi, bahwa setiap orang yang hidup ada rezekinya. Udah gak usah takut. Makanya kemungkinan jangan ditutup. Kita kalau masih bisa punya anak, punya anak aja. Udah, kita nggak tahu yang mana yang bakal jadi ulama nanti. Ya, kita masih bisa berbuat baik karena kita nggak tahu besok mati apa enggak, kita nggak tahu. Pokoknya masih mampu imani. Allah telah tanamkan seperti itu. Dan tidak akan didapatkan karena usaha orang yang bersungguh-sungguh. Tidak ada halangan atas kebencian orang yang membenci kita. Nggak ada. Jangan juga sampai gara-gara kerja banting tulang sampai lupa sholat, lupa keluarga. Jangan. Rezeki udah diatur, udah usahain aja, ada jalannya. Sampai seharian nungguin toko, nggak mau bergaul sama orang, ya nggak gitu juga. Kadang-kadang pas tutup toko malah ada yang mesen online. Kalau tahu nggak buka di toko, kan gitu bahasanya. Rezeki coba diperhatiin di muhasabah itu. Oh iya. Kadang-kadang di luar dugaan kita. Kenapa mesti kita telantarkan fitrah kita yang tercipta untuk beribadah? Coba gara-gara urusan dunia. Sama dengan orang benci kita. Orang mau bohongin kita, mau zolimin kita, nggak akan tuker rezeki, nggak akan tuker. Ya, dia zolimin kita, Allah buka dari yang lain. Itu yang kita mesti yakin. Inni la khaful faqr li'anni Abdul Ghani. Saya nggak pernah takut miskin karena kecurangan. Saya ini hamba Allah yang maha kaya. Prinsip. Jadi enteng. Yang penting yang kita minta sama Allah, mudahkan hamba untuk berbuat baik. Gampangkan hamba untuk bisa baca Quran, ya Allah.
Gampangkan hamba untuk bisa berbakti sama orang tua hamba, ya Allah. Gampangkan hamba meletakkan tangan hamba di atas, bukan di bawah. Yang kedua, Nabi ajarkan bahwa bagaimana meninggalkan sebab-sebab bagaimana cara tidak meninggalkan sebab-sebab datangnya rezeki tersebut, gitu ya. Al-Baqarah ayat 195. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahluka wa ahsinu wallahu yuhibbul muhsinin. Al-Baqarah 195. Wa anfiqu fi sabilillah, belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah. Wa la tulqu bi aydikum ila tahluka, dan tolong jangan jatuhkan dirimu pada kebinasaan. Wa ahsinu, berbuat baiklah dimanapun kau berada. Ada nggak ada orang yang lihat, tetap berbuat baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Kenapa? Karena Allah suka sama orang yang berbuat baik di mana aja. Dipuji nggak dipuji orang, tetap berbuat baik. Allah suka sama orang yang berbuat baik. Allah suka. Allah suka sekali. Allah suka sama orang yang berbuat baik. Jangan sampai kalian nggak berbuat baik. Jadi dijelaskan, infakkan hartamu, jangan bakhil, jangan masukkan dirimu pada sesuatu yang membinasakan dirimu. Berbuat baiklah dimanapun kau berada. Kenapa? Allah suka sama orang yang berbuat baik, gitu. Ya terserah, pakai prinsip ada malaikat yang menyaksikan kita, atau ingat di belakang nama kita dan nama ayah kita, atau ingat di badan kita ini ada air susu orang tua kita. Ingatnya gitu aja. Ya bukan berarti kita maksum habis itu, cuman ada minimal, ada usaha untuk mengurangi lah paling enggak, gitu ya. Taib. Kemudian ditekankan kembali di hal yang ketiga, pada hadis Umamah tadi ada dua perkara yang diisyaratkan sama Nabi. Di hal yang ketiga, berarti kan, atau ketiga satu gitu. Di situ dikatakan bahwa seorang hamba harus berusaha mencari rezeki yang halal. Walaupun rezeki telah ditentukan, ya kita diem pun di pinggir jalan ada yang lemparin duit. Ada, coba seharian bohong kalau nggak ada yang bagi. Kesian tuh orang, ada yang bagi ya. Cuman kalau pengen punya karakter rezeki yang kita dikasih sama Allah, berkeringatlah. Berkeringatlah. Kita orang laki ini kalau ingat pengen punya anak yang hebat, jangan diem di rumah keluar. Keluar mulu sih bu, ya buat kalian sukses dia akan datang nanti. Kalau ayahmu tidak keluar, tidak lelah, tidak berkeringat, dapat rezeki dari Allah, kamu nggak jadi orang. Kamu lihat betapa banyak ulama itu anak petani yang macul dari pagi hingga sore. Jarang ulama anak pejabat yang duduk di balik dinding ber-AC. Jadi ngefight kita. Dan orang-orang hebat itu lahir dari orang tua. Sampai saya baca biografinya Raja Dubai ya, itu ya. Dia bilang, saya ini dibesarkan oleh orang tua saya yang berjalan kaki tiap pagi dari rumah ke tempat kerjanya, dan lelah untuk menaklukkan dunia, sehingga sekarang saya punya semuanya. Tapi saya nggak yakin ada anak saya mirip dengan saya, hasil didikan orang yang jalan kaki setiap hari ke tempat kerjanya gitu. Jadi banyak banget tukang beca yang punya anak jadi konglomerat, tapi banyak yang jadi konglomerat anaknya jadi tukang beca nanti, karena didikannya nggak keras, nggak ngefight, diloloh, anaknya diloloh gitu, nggak diajar pinter. Orang-orang yang dididik keras itu bukan orang tua tuh kasar, enggak, karena kalau ayahmu meninggal rezeki nggak ketukar, pasti jatuh ke kamu nanti Cuma yang jadi masalah saat kau dapat waris, apakah kau layak dititipin harta yang banyak ini gitu loh. Karena kalau tidak, nanti tidak sedikit anak yang tidak dididik keras itu punya hasil waris orang tuanya kacau. Mesti dibiasakan mereka jadi orang yang layak untuk dititipin dunia. Kenapa? Karena kaya itu titipan, bukan ciptaan manusia, titipan ilahi. Yang dititipin memiliki alasan. Kenapa dia dititipin? Karena melalui dia rezeki buat banyak orang.
nahnu narzukukum wa iyyahum. Ibu pengen sehat, manfaatkan badan ibu buat banyak orang. Sehat insya Allah. Oh, pokoknya bu, walaupun punya pembantu ibu yang tekel rumah bu, sampai Allah juga lihat langsung, oh ini sih kalau dia nggak disehatin, nggak dipanjangin umur, berantakan rumah nih malaikat. Diutus malaikat untuk mau mengatakan alla takhafu wala tahzanu, kamu jangan takut, jangan sedih. Wa absyirhum bil jannati allati kuntum tu'adun, informasikan tentang surga yang dijanjikan. Begitulah kenyataannya. Oh, ini orang sih mesti sehat. Kenapa? Karena kalau nggak ada ini orang jarang ketemu, jarang silaturahmi, jarang ini. Jadi bikin hukum sebab akibat. Kenapa dia kok kalau belajar gampang paham, padahal makanannya sama, minumannya sama? Karena dia belajar untuk banyak orang. Yang ini belajar buat sendiri. Jadi bikin sebabnya. Tadi saya sampaikan, kalau pengen punya anak yang kaya, yang sukses dalam dunia, rajin sedekah dari kecil. Biasain, ini mama kasih jajan 5.000 misalkan, ini mama kasih 10.000. Buat apa yang 5.000 mah? Kasih orang. Ajak teman kamu jajan, cari yang paling baik agamanya, jajanin dia. Kata Nabi, la yakulu tu'amak ila taqiyun. Didik kayak begitu. Sama kita pengen antar saudara nih akur, antar saudara. Ya tiap anak wajib punya tabungan sisa uang jajan dia. 2 bulan kah, 3 bulan kah, tebok tuh celengan. Kakak belanja, adik belanja, saling memberikan hadiah, tahadu tahabu, ampe gede akur. Biasain adik cium tangan kakak. Biasain. Kalau ketemu sampai gede pun tarokatin nih adik lebih sukses dari kakaknya, tetap dihormatin kakaknya. Karena kalau nggak dididik seperti itu, nih nanti adik lebih sukses, bisa kurang ajar sama kakak. Ya, ini kita orang tua mesti betul-betul membuat hukum sebab akibat. Seperti itulah yang dimaksud. Ya, masya Allah. Yang kedua, yang pertama berusaha mencari rezeki di 3A, ini 3B. Tidak mencari rezekinya dengan motivasi tamak dan rakus. Tolong, rezeki yang kita cari jangan karena rakus dan tamak. Ya, karena Nabi mengatakan, man kanatil akhir hammahu, ja'alallahu ginahu fi qalbi, wa jamalu samla, wa atadu dunya wa hiya raghimah. Wa man kanatid dunya hammahu, ja'alallahu faqrahu baina aynayhi, wa farqa 'ali samla, wa lam ya'ti min ad-dunya illa ma qudira lahu. Kata Nabi, barang siapa yang pikirannya tertuju pada akhirat, mindsetnya ini akhirat lebih utama ketimbang dunia, Allah akan jadikan kaya dalam hatinya. Allah akan kumpulkan semua masalah yang carut marut selesai di tangannya. Wa atatu dunya wa hiya raghimah. Bahkan dunia akan datang menunduk sama dia. Kebalikannya, orang yang dunia itu orientasi hidupnya, Allah letakkan miskin di antara kedua matanya. Apa miskin di antara kedua mata? Banyak mau nggak punya kemampuan. Banyak mau tapi nggak punya kemampuan. Mau ini, mau itu. Banyak mau tapi nggak punya kemampuan. Itu orang miskin. Ya, orang-orang kaya nggak banyak mau. Lawang dia mampu kok, santai aja gitu loh. Wa farqa'ili isamlah, dan masalahnya carut marut. Satu aja panik gimana banyak. Ya, kenapa? Karena Allah nggak bikin simpel hidupnya. Walam ya'ti minad dunya illa ma qudira lahu. Kalaupun Allah datangkan dunia cuma sekedar, karena kerja dapat untung, dari yang lain-lain nggak ada. Tapi kalau orang Allah sudah percaya, dia kerja, hadiah lain, ini lain, itu lain, dan dia nggak punyain itu. Oh ya Allah, ini banyak banget titipan Allah nih. Oh berarti ono bagi itu gitu tuh. Karena dia nggak pernah punyain dunia, dan dia nggak mau punyain dunia. Bahkan kalau bisa dia masih hidup sudah nggak punya waris. Terus gimana kalau kita nggak punya waris, dan nanti kan anak jadi sombong? Enggak. Anta wa maluka li abika. Harta anak itu harta kita orang tua. Nggak usah takut. Ya, selesaikan. Ya, karena kan kita nggak tahu kematian. Saya, ya Allah, tiap hari di motor dekat banget sama maut. Sampai apal merek ban truk. Kalau lagi mau tiap hari tuh ada aja kita lihat yang tabrakan, yang begini, yang begitu. Ya Allah, ini mau dekat, mau diberesin dan jadi enteng. Ya, karena memang kita harus persiapkan diri buat itu. Ya Allah Bu, demi Allah sebentar lagi Bu, sebentar lagi. Ya, jangan pikir masih lama, sebentar lagi.
Ya, kita ini jalan, kita lari, kita goes sepeda, motor, mobil, mengarah kepada sebuah batas kehidupan yang namanya kematian. Sebentar lagi, sebentar lagi. Masya Allah ya. Jadi ini yang mesti kita persiapkan dan kita pengen husnul khotimah, gitu ya. Karena ya nggak usah ditakutin kan, kita mau ke surga. Surga kan kudu mati. Mau ke surga nggak? Oh, mati? Oh enggak, itu masalah. Masalahnya di situ. Yang keempat. Siapin pertanyaannya habis ini nih. Ya, kita menjelang zuhur nih. Gak berasa tuh semangat belajar gitu, gak berasa cepat banget. Cuma 2 jam aja, sejam setengah. Ya. Tapi yang keempat, ya, tadi kan 3AB. Ini yang keempatnya berarti ini. Sebab yang bisa mendatangkan rezeki dan menolak hal yang tidak diinginkan sangat banyak. Nah, sebabnya apa rezeki datang? Yang pertama, nah ini kuncinya nih. Orang kalau mau rezekinya gampang ya, bertawakal sama Allah. Tahu gak arti tawakal? Menjadikan Allah sebagai penjamin. Jangan suka nyender sama orang, nyender sama Allah. Nyender sama jenderal ada pensiunnya. Nyender sama bos direktur ada selesainya. Nyender sama orang ada matinya. Nyender sama Allah. Tawakal itu menjadikan Allah sebagai penjamin. Lau annakum tatawakkalu haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr yaqdu khimasan wa tarhubituna, kata Nabi. Kalau kalian bertawakal seperti burung yang tawakal asal mau terbang aja tuh, pagi kosong perutnya, balik sore penuh. Burung aja bisa dijamin sama Allah, apalagi kita. Sementara burung cuma makan ulet sama biji, lah kita keredong, kita makan, cucur kita sikat, tahu siksa kita singkat, masya Allah. Belum lempernya, belum lontongnya, belum arem-arem. Singkong goreng, rebus, tiwul, dibikin anceman, dan dibikin getuk, apa juga kita makan. Burung masih kita makan. Masa kita nggak yakin sama hidup sih? Ya, ini kelamaan di kompleks sih, jarang di kebun, jadi begini nih. Sombong banget orang kebun tinggal di kompleks. Tinggal di kebun Ustaz Subhan. Jadi masih ada kemungkinan gitu ya, orang yang sempit hidup, ya Allah Ustaz, kayaknya dunia sempit banget. Saya ada main ke rumah saya, lihat tuh dari mana sempit, lega. Situ kurang ayam emangnya. Dekat TW ini di gang sempit mulu. Yang kedua, habis tawakal istiqomah. Nah, istiqomah penting nih. Istiqomah itu meminta kemantapan hati. Wa ala wastaqimu ala tariqah la asqainahum ma'an ghadaqa. Istiqomah itu artinya minta kemantapan hati sama Allah. Dari surat Al-Jin ayat 16. Surat Jin ayat 16. Istiqomah. Saya emang lagi pengen istiqomah, makanya saya tinggal dekat masjid Istiqomah, kagak nyambung. Istiqomah tuh bukan begitu. Minta sama Allah mantep untuk nggak pernah lelah untuk berbuat baik. Di Cinere kita ngaji, Baitur Rahman kita ngaji, sekarang di Bogor di Baitur Rahman kita ngaji. Semangat terus, itu istiqomah namanya ya. Jangan bosen. Di sono datang buat belajar, sekarang pelesiran pengen tamasya, belajar juga. Aduh Bu, masya Allah Bu, saya mah yakin bakal ketemu lagi di surga nanti insyaallah, mudah-mudahan ya. Karena semangat berbuat baik gitu ya. Yang ketiga ya, yakni senantiasa beristighfar. Jadi ini yang keempat, 41, 42, 43 gitu ya. Ini yang ketiga, istighfar, senantiasa istighfar. Dalilnya apa? Surat Nuh ayat 10 hingga 12. Lihat dalilnya dah. Surat Nuh 10 hingga 12 itu. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Dikatakan beristighfar sama Rabb yang menciptakan kalian, karena Tuhan Maha Pengampun. Kalau kamu sudah minta ampun, yang pasti yursilis sama alaikum midraran. Allah akan kasih nikmat yang pertama, hujan yang terus-terusan. Rezeki itu yang pertama nampak itu karena hujan terus-terusan. Makanya saya pindah ke Bogor, hujan terus. Tapi jangan pindah jadi padat Bogor nanti lagi deh.
Ya, dalilnya itu yang pertama dikasih nikmat tanah basah. Kalau tanah sudah basah tinggal gampang dipacul, gampang ditanam, maksudnya begitu ya. Kan orang kalau nyari tempat kalau pengen baik, lihat yang curah hujannya bagus, airnya bagus. Itu nikmat. Makanya ini teknik milih tempat gitu. Wa yumditkum bi amwalin wal banin. Kalau sudah hujannya sering ya, tanahnya subur, yumditkum bi amwalin wal banin. Allah bakal tambah harta dan jumlah anak. Sebagian mengatakan hujan itu bikin subur. Subur pohonan, subur orang. Orang mandulnya sama mandi hujan. Namanya ruqyah air hujan, terapi air hujan. Supaya basah badannya, supaya seger gitu ya. Taib wa yaj'alakum jannat wa yaj'alakum anharan. Kalau sudah basah, Allah bikin kebun tuh hijau, sungainya mengalir, nggak ada keburukannya. Dan yang keempat yang paling penting, menjaga hubungan silaturahmi. Orang kalau pengen rezekinya gampang, silaturahmi jangan putus. Biarin saudara kita ngeselin, biarin kita yang open dah. Biarin dia nggak ngucapin salam, kita duluan. Biar kata kita empok, kita abang. Tuh adik-adik kita biarin. Biarin tuh adik kurang ajar sama si empok, amponya assalamualaikum deh, lu baik, kabar lu baik. Biar tuh orang ngeselin. Gue mau pintes tuh. Coba kalau ingat silaturahmi baik, kita yang ngalah. Kita abang datengin adik, ada apa deh? Abang datang pengen nanya apa yang adik butuhin, bilang. Abang digedein duluan buat jagain lu. Tolong saudara tuh yang akur. Yang ngakur nggak ada bekas saudara. Allah tidak ada. Kenapa kita mau orang bisa akur sama saudara kita nggak akur? Bodoh sekali gitu. Ya. Sementara kalau kita sakit, saudara yang nengokin nanti, yang open. Jangan sama orang kita kenal banyak, sama saudara kita nggak akur, jangan wallah. Bu, didik anak kita akur antar saudara, bu, akurin. Sampai bilangin sama orang rumah, kalau mau ngomel sama si abang, adik suruh keluar dulu. Kenapa? Jangan sampai jatuhin batin abang di hadapan adiknya, batin empok di hadapan adiknya. Biar tuh adik tahu yang namanya abang ya abang, yang namanya empok tuh empok. Taruh kata dia nggak baik, tapi Allah percaya dia duluan lahir, udah maklumin. Tuh gitu didik. Ya. Subhanallah. Kalau kita mau ngomel sama si adik yang kecil, abang empok kumpul sini. Mama jadi cara ngomel sama anak kecil begini. Itu pendidikan. Yang penting ingat, silaturahmi itu gampangin rezeki nanti insyaallah ya. Kalau kita nggak ngobrol nanti nggak ada pertanyaan ya, silakan ya sambil nunggu waktu azan dikumandangkan. Yang mau wudu silakan, yang mau nanya ayo silakan ya.